Kasihan kau Zulkifli. Sama juga kalau ada Tuhan Nenen di tahun sekarang dan ada yang percaya, maka saya katakan yang percaya itu hanya orang gila. Makanya bersyukur Muhammad ini Kalau ada Tuhan yang nenen ke ibunya, saya katakan itu zaman jahiliyah. Bentar, Kalau Muhammad hidup di zaman sekarang jadi kriminal, bukan jadi nabi. kalau ada Tuhan nenen ke ibunya dan ada orang percaya hari ini, lahir hari ini, Tuhannya kemudian nenen di ibunya, yang percaya itu hanya orang gila. Apapun Muhammad ditolak dan dianggap sebagai kriminal. Ya, Ferguson, Jadi, kamu ngomong kayak gitu bangga ya, Ferguson. Kau bersyukur Ferguson. Muhammad bisa jadi Ferguson. nabi itu karena dia hidup di zaman Ferguson. jahiliyah. Ferguson, Kalau Muhammad hidup di zaman sekarang, dihujat dia sama netizen. Candy, room kamu kok kayak Ya, gini, ya, Candy? ya, Di ya, penjara dia. Room kamu kok kayak gini, Candy? Kau nggak ikut-ikutan debat, kau diam dulu. Saya bukan. ngobrol Tadi sama aku udah Zulkifli. omelin kok. Belum pernah saya mendengar satu orang apologet muslim menghinakan diri Yesus. Nggak pernah itu. Kami nggak berani, Bang. Kami nggak berani. Nggak pernah. Tetapi ajaran yang menuhankan Yesus ini yang selalu diperdebatkan. Nah, kalau teman-teman kita dari seperti Ferguson itu kebalik. Dia tidak pernah merendahkan umatnya Rasulullah, tapi dia menyerang Rasulullahnya. Nggak nyambung ya. Betul. Nggak nyambung ya, nggak gentle ya. Menyetubuhi anak kecil, dan memang itu akan berdampak terhadap si anak kecil. Nah, tapi yang kita bahas di sini pedofil si pelaku. Si pelaku mengalami kelainan atau penyimpangan seksual di mana dia menyalurkan syahwatnya kepada yang tidak sebanding atau tidak sepantar. Misalkan menyalurkan hawa nafsu ke pohon pisang dan kambing. Nah itu termasuk penyimpangan seksual. Atau memaksa mengeksploitasi anak untuk menikah di bawah umur, itu juga sudah ada pasalnya, dan itu kena pasal pernikahan di bawah umur, nggak boleh. Kalau Muhammad hidup di zaman sekarang, dia tidak akan menjadi nabi, tapi jadi seorang kriminal, karena jelas Muhammad menikahi anak di bawah umur. Masalah Anda mengatakan ada efek samping dari psikologis korban atau tidak, itu tidak menjadi topik permasalahan tadi. Permasalahannya adalah benar bahwa Muhammad memaksakan Aisyah berdampak psikologis atau tidak. Berdampak. Buktinya Aisyah menjadi orang yang berdarah dingin. Dia pernah memimpin perang untuk membunuh banyak orang. Dan itu perang jatuhnya Islam dengan sesama Islam. Nah, itu salah satu dampak dari pedofilia yang dialami oleh si korban, yaitu Aisyah. Dan itu telah Muhammad lakukan sebagai suatu tindak kriminal yang patut dihukum. Makanya tadi saya bilang, benar, perkataan saya benar. Dan ini bisa dibuktikan. Muhammad, bersyukurlah Muhammad menjadi nabi pada zaman jahiliyah. Kalau Muhammad zaman sekarang melakukan tindak seperti itu, pelecehan seksual dan kriminal, Muhammad itu tidak akan dianggap sebagai nabi, malah dihujat dan dijatuhi hukuman penjara, bahkan hukuman mati. Begitu kawan. Lanjut. Oke. Ya, jadi Anda hanya bisa kemudian menuduh, memfitnah ya. Anda tidak mampu kemudian menunjukkan data bahwasanya Siti Aisyah itu mengalami cedera fisik, gangguan jiwa, kemudian depresi dan seterusnya. Yang ada adalah Ibunda Siti Aisyah itu menjadi salah satu wanita yang menopang dakwah baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini Anda hanya ingin melakukan propaganda hitam atas kekecewaan terhadap umat Islam yang semakin banyak gitu ya. Anda hanya ingin menyudutkan kehidupan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang kemudian tidak mampu Anda patahkan kecuali dengan fitnahan seperti ini. Kehidupan Siti Aisyah itu sendiri itu jelas adalah anak daripada orang yang dekat kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Justru beliau adalah khalifah setelah baginda Rasulullah Muhammad SAW, yaitu Abu Bakar. Banyak riwayat yang menuliskan bahwa Siti Aisyah menikah dengan Rasulullah Muhammad SAW pada usia muda. Ya, itu kalau diukur pada usia saat sekarang, memang Anda akan mengatakan seperti itu. Tapi tidak ada satupun narasi dari orang jahiliyah, orang Arab, pembenci beliau, menghujat beliau. Sabar Pak, sabar Pak. Beliau tadi 3 menit ya. 3 menit, oke lanjut. Ya. 3 menit ya. Tidak ada narasi di dalam internal Islam atau di luar Islam yang berasal dari zaman Rasulullah Muhammad SAW yang kemudian menghujat baginda Rasulullah Muhammad SAW seperti tuduhan kamu, seperti hujatan kamu, penistaan kamu barusan. Bahkan banyak riwayat yang mengatakan bahwa Ibunda Siti Aisyah itu ya menikah dengan Rasulullah Muhammad SAW di usia 19 tahun atau 20 tahun. Nah, ini yang perlu saudara pahami, betapa agama Anda melahirkan Anda sebagai pembenci. Oke? Anda ribut dengan Siti Aisyah, Anda ribut dengan Rasulullah Muhammad SAW. Tapi Anda tidak pernah pikirkan bagaimana kemudian internal agama Anda gitu. Bagaimana kemudian Tuhan dikatakan netek, bagaimana dikatakan Tuhan mengisap puting, itu ada di dalam kitab kamu. Ya. Di dalam Lukas 11 nomor 27, Yesus dikatakan menghisap tete. Ini jauh lebih nista kalau Anda memikirkan. Kalau Rasulullah Muhammad SAW melakukan itu, toh sudah diperhatikan nabi-nabi yang ada dalam kitab saudara. Tapi Tuhan lahir netek kepada manusia. Masih adakah aib di atasnya itu? Masih adakah aib yang bisa melebihi aib itu? Sekarang Anda pikirkan itu. Silakan. Pak Bos, sudah lewat Pak Bos. Jadi sebenarnya 3 menit, Khalifah. narasi Anda menunjukkan betapa Oke. Siti Aisyah itu justru mengambil peran di dalam misi dakwah Rasulullah. Lalu bagaimana mungkin kemudian korban pedofil ikut berjuang memperjuangkan akidah daripada pelaku pedofil terhadap dirinya? Itu mustahil. Lalu kemudian ketika Anda mengatakan, saya mengatakan Siti Aisyah itu khalifah, disinilah kelihatan Anda itu tidak ada ilmu sama sekali selain daripada hujat. Yang khalifah itu adalah mertua Rasulullah, orang tua daripada Ibunda Siti Aisyah. Itu yang perlu Anda pahami. Nah, kalau Anda mengatakan baginda Rasulullah Muhammad SAW itu pedofil dengan berbagai hujatan dan penistaan yang kamu lontarkan, faktanya orang sesaman beliau tidak ada yang menghujat beliau dengan tuduhan dan fitnahan seperti kamu. Justru ajarannya sekarang yang Anda nikmati. Anda bisa dengan gagahnya menuliskan kata Alkitab di kitab Anda, bisa menyebut kata Allah, kata Nabi, kata Rasul, dan banyak lagi data-data dari ajaran beliau yang Anda gunakan di dalam gereja. Harusnya Anda malu mengatakan itu. Kemudian, kalau Rasulullah Muhammad SAW itu Anda hujat, Anda nista seperti itu, saya tidak bisa bayangkan kalau ada manusia lahir di tahun 2003, disunat nonotnya, kemudian dia netek, lalu kemudian diajarkan ke orang bahwa dia adalah Tuhan. Saya yakin dan percaya yang percaya itu hanya orang gila. Lalu kenapa hal ini dipercaya? Disebabkan karena ajaran yang dibawa itu disertai dengan penekanan, kekuatan dan kekuasaan pada masa itu, sehingga yang merasa tertindas percaya. Kalau hari ini ada Tuhan lahir, disunat dan netek sama ibunya, lalu diajarkan sebagai Tuhan yang datang sebagai manusia, yang orang percaya, saya katakan hanya orang gila. Hanya orang gila yang percaya itu. Tapi kenapa hari ini banyak yang percaya? Karena ajaran itu didukung oleh kekuatan dari kekaisaran dan penjajah pada masa itu. Itu fakta, Bung. Kalau Rasulullah Muhammad SAW Anda tuduhkan, subhanallah, justru dari beliau agama Anda bisa kokoh di negara ini. Bayangkan kalau semua istilah Islam dicabut dari kitabmu, istilah-istilah yang dibawa oleh Rasulullah Muhammad SAW dicabut dari kitabmu, maka kitabmu akan berbau paganisme.
Ajaran dan perkataan-perkataan Yunani aja yang akan muncul dalam kitab kamu itu. Sedangkan Yunani dikenal sebagai negara keyakinan yang isinya hanya paganisme, penyembahan terhadap dewa-dewa. Itu yang Anda harus pahami. Anda harus berucap syukur kepada baginda Rasul Muhammad SAW sehingga ajarannya banyak Anda sadur di dalam kitab Anda. Ingat, kalau ada Tuhan hari ini yang lahir netek sama ibunya, yang percaya hanya orang gila. Itu yang perlu Anda pahami. Kami umat Islam tidak bergeming dengan hinaan kamu. Silakan Anda ribut dengan hujatanmu, dengan nistaanmu. Kami umat Islam tetap akan menjalankan syariat kami untuk menegakkan keadilan di atas muka bumi ini. Silakan. Oke. Jadi justru Anda ini menghujat Muhammad dan menghujat dari esensi Tuhan itu sendiri. Ketika Anda katakan seorang kriminal yang terbukti dari dalil-dalil Anda sendiri mengatakan mengatakan Ya, tadi dia kena lantas report, tadi dia kena dirinya sendiri. Tadi dia kena report tadi soalnya. kenapa Nah, itu alasan Bang, aku itu. closing statement sedikit Bang Zuma, Itu sedikit alasan. ya. Silakan. Bang Kenapa Zuma, jatuh? Bang Kendi, aku mau closing statement, izin. Jadi Dinaikkan gini lagi, ya, Bang. bentar Bang Dali, diam dulu ya. Siap. Jadi gini, aku closing statement aja, aku mau turun karena juga aku baterai aku tinggal 5. Jadi gini, tadi. saya cuman mau minta tolong sama semua Kristen yang ada di Indonesia ini. Ketika kalian mendukung Ferguson, mungkin sebagian banyak dari kalian mendukung Ferguson, saya minta kalian suruh Ferguson tunjukkan data bahwa pertama, Nabi Muhammad itu seorang pencabul seperti yang dituduhkan oleh Ferguson. Kedua, Nabi Muhammad memaksa Sayyidah Aisyah menikah dengan beliau. Tolong kalian umat Kristen yang mendukung Ferguson, yang hidup damai di Indonesia ini, yang bahkan tahu presiden kalian itu nabinya Muhammad SAW, tolong tunjukkan data bahwa Nabi Muhammad pencabul dan memaksa Sayyidah Aisyah menikah dengan beliau. Data yang kita minta. Kalau asumsi liar, kita iya, kalau dia mau Ferguson jangan kepanasan. 2 menit. Jangan kepanasan kalian ya. Jadi 2 menit. pertanyaannya, umur berapakah umat Kristen ini dinikahi perempuannya? Yang kedua, aku dengar, diam kau Ferguguk, diam kau, enak lah, suka aku lah, apa kau, diam kau, benci, diam kau bencong, diam kau bencong, diam kau bencong. Diam kau bencong, diam dulu. Kasih dia konsisten dulu. Diam kau dulu bencong. orang saya tadi lagi menjelaskan dipotong ya. Ini waktu saya Diam menjelaskan. kau dulu bencong, woi, diam kau bencong. Diam Kau itu ajaran kasih itu, kau tuh penuh kasih mulut kau, penuh kasih. Wah, inilah ajaran kasih ya. Kelakuannya kayak begini. Sebentar. Biar dulu Nirifa berbicara. Umi Rifa dia mau turun. Iya. Kasih Biar dulu. Tolong ya, kondusif. Unirifa dulu yang berbicara. Jangan dipotong-potong. Iya. Kalau nggak saya kartu, Iya. kalau nggak saya kartu merah, turun. Oke? Betul, setuju Pak. Ya silakan Umi Rifa. Nah, jadi gini. Lanjut. Jadi tolong tunjukkan data kapan umat Kristen itu umurnya berapa yang perempuan boleh diihi. Ya, tolong tunjukkan datanya. Kapan kalian standarnya? Kenapa? Segala sesuatu halal bagiku, kata Paulus. Anak umur 1 tahun pun halal bagi kalian, diapa-apain. Jadi kalau enggak, bantah data saya. Umur berapa kalian menikahi anak-anak itu perempuan? Datanya di mana? Diajarkan Yesus kapan? Kalian menikahi, Ferguson, nikahilah umur 18 tahun. Di mana Yesus ajarkan itu? Hah? Karena segala sesuatu halal bagi kalian. Nah, minta data. Jangan cuma keluar-keluar pakai ludah lah. Aku dengarkan kau ngomong pakai data ya. Dah biar aja dia kejang-kejang. Lanjut. Aku cuma minta data aja. Tolong data tunjukkan, kalau nggak ada data kau turun aja, kau nggak usah diskusi kau. Diam sekarang, jangan kayak ular mulut kau, banyak kali lidahmu. Ya silakan Pak Ferguson mau dijawabnya Umi Rifa atau yang Daripada mulut kau bagaimana? Ferguguk. Udahlah Umi Rifa tolonglah, udah. Aduh. Tadi kan Umi Rifa kan, aduh jangan gitu Biar lah Umi. kondusif kita berbincang-bincang satu-satu lah, satu-satu. Biar Unirifa dulu, baru Iya, Bang Khalifa. jadi potong-potong bos. baru Bang Juma. Gitu kan enak gitu. Silakan Iya. Mas. Sekarang saya tanggapin yang tadi sempat terpotong ya, host, izin ya. Ya. Baik. Iya, justru Zulkifli ini adalah penghujat. Bagaimana Zulkifli menganggap orang yang sekarang kalau hidup menjadi kriminal
menuhankan dalam surah An-Najm ayat 19 sampai 21 itu adalah dewa-dewa berhala, dewa pagannya Arab yang punya 3 anak perempuan, dia tuhankan. Dia anggap itu sebagai tauhid. Justru ini bentuk penghujatan. Makanya saya mengajak semua Islam yang ada di kolom komen dan termasuk Zulkifli, gunakan nalar Anda. Muhammad ini punya kelainan seksual dan penyimpangan terhadap seksual kepada anak-anak, yaitu pedofil. Pedofil itu bukan hinaan. Zulkifli tidak bisa menerima kalau Muhammad itu kena pedofil. Justru Zulkifli menghujat Muhammad. Orang jelas-jelas dia punya kelainan, dilantik jadi nabi. Kalau orang punya kelainan psikis, itu dibawa ke psikiater berobat. Jangan malah dilantik jadi nabi. Anda ngawur. Begitu loh. Izin sebentar Bang, tolong dibatasi. Jangan dipotong, jangan dipotong. Jangan dipotong Pak Ego. Biarkan dia menjadi dirinya, jangan diatur. Oh, enggak bisa. Saya minta Ferguson bentar, lampiaskan apapun yang kamu punya, silakan. Oh iya Ya, dong, karena betul, kan betul. saya bicara atas dasar dalil. Ayo Kalau Pak Anda Ferguson. nggak punya, ya silakan. Masih ada 1 menit, Pak Ferguson. Masih ada 1 menit. Aisyah Silakan itu lanjut, tidak lanjut. membantu dakwah Islam. Aisyah itu tidak membantu dakwah Islam. Justru Aisyah itu menjadi seorang pembunuh. Makanya Aisyah turut serta dalam peperangan dan membunuh orang-orang yang dianggap sebagai musuh. Itulah bukti bahwa Aisyah ini terkena dampak psikologis karena Muhammad telah melecehkan dia. Gitu loh. Bagaimana Anda melantik nabi yang memiliki gangguan psikologis, yang melantik kemudian Allah, dewa pagan punya 3 anak perempuan, Anda lantik sebagai Tuhan. Coba. Begitu. Bukan malah menghujat, bukan malah lari ke Alkitab. Aisyah aja belum kelar, Muhammad pedofil belum kelar, sudah kabur kemana-mana, nyungsep. Ya, kamu nyungsep. Begitu Zulkifli, lanjut dulu. Masih ada waktu Pak, masih ada waktu 1 menit Pak. Oh iya, alhamdulillah. Jadi Zulkifli, seperti yang telah kalian nisbatkan kepada Allah tuduhan dan fitnah, bahwa Allah itu adalah Tuhan, itu semua dusta. Karena dalam An-Najm ayat 19 sampai 21, orang-orang sebelum Islam ada, yaitu orang-orang pagan Quraisy, mentuhankan Allah sebagai dewa yang punya 3 anak perempuan. Apakah pantas dewa pagannya Arab kamu sembah sebagai Tuhan yang Maha Esa? Kamu fitnah itu sebagai Tuhan Israel? Nggak nyambung. Jangan dicocokologikan. Itulah definisi penghujat yang sebenarnya. Makanya pahami Zulkifli tentang gangguan kejiwaan pedofil yang Muhammad alami berdasarkan dalil-dalil yang diceritakan oleh Aisyah. Begitu, ya. Kalau penghujatan itu tidak pakai dalil. Contohnya tadi kamu bilang. Ya, contohnya tadi kamu fitnah ketuhanan Kristen pagan. Nah, itu nggak pakai dalil. Itu isi kepalamu sudah terbukti kosong. Begitu Zulkifli. Silakan. Oke, baik. Jadi kita dengarkan Ferguson tadi ya, dengan berbagai macam narasi yang dibangun. Tapi kemudian yang pertama dia mengatakan pencabulan. Itu data, dia nuduh pencabulan. Kemudian banyak hal yang dinarasikan terhadap Allah dan juga baginda Rasulullah Muhammad SAW. Nah, ketika dia mengatakan Rasulullah Muhammad SAW itu pedofil, dia tidak mampu kemudian menunjukkan data. Di sini ada kiamat, ya mudah-mudahan dia ada kuota, bisa buka Google nanti. Tidak ada satupun manusia yang sesaman. Bukhari 4738. Iya, sebentar Pak Kiamat. Ini kita sebentar Pak Kiamat. Nanti sabar. Ya. Sekalian aja nanti Anda buka sekalian. Iya, sekalian nanti Anda buka. 3 menit. Iya. Oke. Sekalian nanti Anda buka. Lanjut Pak. Ya. Nah, Anda tolong tunjukkan data ke kami, umat Islam ini, terhadap apa yang Anda narasikan terhadap Rasulullah dan juga Siti Aisyah.
tunjukkan satu orang yang sesama Rasulullah, pembenci Rasulullah, yang menuduh Rasulullah seperti yang Anda tuduhkan. Itu yang perlu Anda tunjukkan hari ini. Kemudian, ketika saudara mengatakan bahwa Rasulullah Muhammad SAW itu melakukan pencabulan, ini datanya saya minta. Saya minta data pencabulan itu Anda tunjukkan ke saya. Ya, bukan asumsi, bukan hanya tuduhan kosong, tetapi saya berharap ada data yang Anda bisa sajikan ke kita bahwa baginda Rasulullah Muhammad SAW itu benar-benar melakukan pencabulan tanpa diragukan. Saya katakan kepada saudara, kalau Anda tetap saja mengotori mulut Anda dengan fitnahan-fitnahan seperti ini, ya, maka Anda, saya katakan, tidak pernah belajar Bible dan tidak mau menyadari tentang konsep agama Anda. Dikatakan di dalam Lukas 11 nomor 27, Tuhan Anda itu nete. Paham? Dan itu adalah sesuatu yang sangat menistakan. Dan itu adalah satu hal yang sangat merendahkan. Ada Tuhan yang mengisap puting wanita. Itu jauh lebih nista, jauh lebih hina. Oke, kalau ada Tuhan hari ini lahir netek di ibunya, saya katakan yang percaya itu hanya orang gila. Sekali lagi, hanya orang gila yang percaya ada manusia netek ke ibunya lalu kemudian dianggap Tuhan. Hanya orang gila. Oke? Nah, sekarang PR Anda adalah, mumpung ada Ferguson, ada siapa lagi namanya? Yang satu ini? Ya, kalian sudah 3 ini, penista-penista ini ada 3 orang di sini. Tolong tunjukkan ke saya di mana data yang Anda bisa sajikan Rasulullah Muhammad SAW melakukan pencabulan. Silakan. Oke, kelebihan 4 menit. Siapa yang mau nabungin? Kiamat atau saya aja, tapi Ferguson? mungkin nanti teman-teman bisa bantu tunjukkan dalilnya, terserah ya. Jadi begini, Anda bisa, Anda harus menunjukkan dalil, jangan hanya menuduh. Harus ada data, harus ada dalil. Pencabulan itu di mana? Silakan. Ya, kemanasan dia. Enggak. Harus Anda tunjukkan data loh. Kita disimak ribuan manusia Indonesia. Jangan sempit logika Anda. Dengarkan saya sekarang. Tunjukkan. Saya minta data. Silakan. Saya nggak potong. Sekarang Ya, Anda, berarti- saya ngomong Anda kepanasan. Jangan kelagapan begitu. Oke. Ya, datanya yang saya minta terhadap tuduhan Anda Rasulullah melakukan pencabulan. Gini Pak. Dan tolong moderator, Anda juga akan kena delik kalau Anda tidak mampu menunjukkan data yang sesuai dengan dituduhkan. Kalau Silakan. gitu, kalau gitu Pak Kiamat, silakan buka data Pak Kiamat. 4 menit. Kiamat atau Bang Malikil boleh. Buka data. Saya jawab dulu yang masalah tadi. Monitor Oke. Bro Malik ya. Datanya dong, data pencabulan yang Anda katakan itu. Ya Datanya sudah, Anda silakan. diam dulu, saya jawab dulu yang tadi. Dalam hadis, ya dalam Dari hadis itu apa? sudah jelas bahwa Iya, Aisyah sendiri tunjukkan. yang menceritakan 478. Muhammad mengawininya pada usia 6 tahun dan disetubuhi umur 9 tahun. Pencabulannya yang saya Ini minta. namanya Anda sebut apa kalau bukan pencabulan? Pencabulannya yang saya minta. Ah, Tuduhan Anda. makanya Anda belajar tentang KPAI. Komisi Tuduhan Anda Perlindungan melakukan Anak dan pencabulan Perempuan. itu di mana? Komisi Perlindungan Anak melarang perkawinan di bawah umur. Makanya Loh, Anda mereka dinikahkan, orang tuanya yang menikahkan. Yang saya minta tuduhan Anda beliau melakukan pencabulan itu di mana? Potong terus Anda kenapa kepanasan? Bentar Bang Juma. Diam dulu, adabnya nggak dipakai Zulkifli. Anda ini bagaimana kacau. Bang Juma diam dulu Bang Juma. Iya. Silakan Pak. Belum apa-apa sudah kepanasan. lanjut. Hadis Sabar, diriwayatkan ya. oleh Aisyah sendiri. Rasulullah menikahiku pada usia 6 2 menit. tahun. Kemudian ia mensetubuhiku umur 9 tahun. Apa itu namanya kalau bukan perkawinan di bawah umur, pemaksaan dan eksploitasi perempuan? Itu yang namanya pencabulan. Data, Bung, Makanya data. Silakan. Pahami. Itu Pemahaman Pak dari Kiamat. pedofil. Ya, tolong Kiamat, mana datanya? Rasulullah melakukan pencabulan, silakan. Ya pakai standar aja.
Loh, jangan begitu, Bung. Jangan begitu, Bung. Harus ada data. Saya nanya sama Ingat, harus ada data. Seperti saya memberikan data kepada Anda, Lukas 11 nomor 27, Yesus menghisap tetek. Pak Zuman. Anda Oke. kemana-mana. Coba. Enggak, saya minta datanya. Anda menuduh Rasulullah melakukan pencabulan. Mana datanya? Pedofilia itu apa? Pedofilia Saya itu sudah apa? jelaskan pedofil tadi, saya sudah jelaskan kepada Anda. Apa? Dan itu tidak dialami oleh Siti Aisyah. Sekarang tunjukkan datanya seperti apa yang Anda tuduhkan. Rasulullah melakukan pencabulan. Di sini kan ada kiamat. Di sini ada kiamat, di sini ada Ferguson, di sini ada Herdi. Ya, silakan gini. Pakar Google semua ini 3 orang ini. Coba tunjukkan data Anda, silakan. Pak Zuman, diam dulu bentar. Oke. Sekarang Pak Kiamat yang bicara. Ayo Pak Kiamat, 4 menit Pak Kiamat. Bukan datanya Pak Kiamat. Ini ya. Silakan. Aku mau tunjukkan. 4 menit. Iya. Bisa diperbesar nggak, bro? Layarnya? Nggak bisa ya? Bisa. Nah. Wait. Aduh. Ya. Silakan Pak Kiamat ya. Oke. Saya hold dulu ya menitnya. Silakan Pak Kiamat ya. Oke. Saya hold dulu ya menitnya ya. Iya. Boleh bilang 4 menit, tapi selanjutnya nanti 3 menit. Karena tadi Bang Suma udah kelewat 1 menit. Kayak 4 lagi, bro. Jadi satu-satu. Ayo Pak Kiamat, silakan. 4 menit apa? Pak Anda Kiamat. bakal di-report juga, host, kalau Islam ini tidak bisa menerima kenyataan. Iya, betul. Kasihan. Itu Kalau ada dialog, kalau Bro Daniel Malik. pengen report kadrun di bawah ini. Aduh, capek deh. Kamu besok kita ditengahkan. Oke. Ini ada. Tadi itu sudah ada dalilnya. Aisyah digauli, disetubui Muhammad. Bahkan teteknya dihisap itu. Umur 9 tahun. Gimana itu coba? Ada ya. Ada fatwanya bentar. Dalilnya itu sudah jelas dalam hadits. Aisyah disetubui Muhammad umur 9 tahun. Dalam hadis bunyinya begini, hadatsana Muhammad bin Yusuf, hadatsana Sufyanu an Hisami an abihi Yang an katanya ngajak Aisyah. dialog baik-baik, Tidak ternyata nggak ada kata dialog penting di baik-baiknya. situ. Cuman tukang penghujat juga ini kayak Zulkifli satu ini. Udah, stop, Pak. Pak Abu, bentar. Udah. Itu Kiamat lagi Ya, bukain data. silakan. Saya tunggu hadisnya ya. Anda mengatakan tadi pencabulan, kemudian isap Bentar. peting. Ya, saya minta datanya. Sebagaimana saya tunjukkan data sebentar di kitab Anda, Yesus menghisap Oke. tetek. Oke? Mana dikatakan Tuhan Yesus menghisap tetek? Coba mana dalilnya? Oke. Lukas 11 nomor nanti kita 27. lanjut. dalilnya. Nanti Baca kita fokus dalilnya. di itu tadi. Iya, nanti Nanti itu. itu cuma nanti baca kita dulu bantu. dalilnya. Kita Baca fokus dulu, satu-satu baca dulu, dulu. Kak Fokus Tadi. satu yang tadi masalah itu. Baca dulu dalilnya bentar. Bentar host, izin host. Baca dulu dalilnya. Oke. Ya. Baik, silakan Anda buka si Kiamat, buka Lukas 11 Enggak, kamu nomor bacakan aja. 27. Enggak Lukas dong, berapa? harus data dong. Lukas berapa? Biar semua orang tahu. Berapa dong? Ayo dong dibaca, cepet. dia nggak tahu kitabnya sendiri, nanya ke saya. Ayo. Di mana Dibaca aja, dikatakan Pak itu Suma. tetek? Di mana di situ dikatakan Dibaca aja, tetek? Pak Ayo, Suma. ini nggak apa-apa kalau Dibaca, Pak kalau Suma, dia bisa dibaca. buktikan itu dia penghujat sudah. Iya, silakan. Ini di mana dalilnya? Gimana, Pak Silakan Suma? dibuka Gimana Pak Suma? Lukas Siapa? 11. Lukas 11 Iya. Nomor 27. nomor 27 baca. Ya kamulah yang baca, itu kitabmu. Ya kamu baca, kamu kan yang bawa dalil. Lah, Oke, saya baca itu ya. kitab apa? Oke, Kamu silakan. alergi ya? Santai bro. Alergi ya? Kita bawa hadis, Lukas kita yang 11 berapa baca. Pak Suma? Lukas 11 Sementara ya Allah, Ferguson. Kristen Lukas ini 11 kitabnya berapa? sendiri nggak tahu. 11 nomor Lukas 11 berapa? 27. Kitabnya nggak tahu dia. Oke, saya buka ya.
Siapa yang berbahagia ya? Lukas 11 ayat 27. Ketika Yesus masih berbicara, berserulah seorang perempuan dari antara orang-orang banyak dan berkata kepadanya, berbahagialah ibu yang telah mengandung engkau dan susu yang telah menyusui engkau. Itu maksudnya ini Apa tuh? Maksudnya apa tuh? Apa? ketika Yesus masih berbicara, berserulah seorang perempuan. Jadi Oh ada Bung, lihat di terjemahan lama Bung. Terjemahan lamanya, tatkala Yesus lagi mengatakan perkara itu, datang seorang perempuan dari antara orang banyak bersuara sambil berkata kepadanya, berbahagialah rahim yang mengandung engkau dan tete yang telah engkau hisap. Nah, mana di situ dikatakan tete dan hisap? Mana? Buah dada yang darinya engkau telah Mana menyusu. dikatakan di situ tete dan hisap? Oke. Dan tete yang engkau hisap, dan tete yang engkau hisap, di dalam bahasa Yunaninya dikatakan mastoi, payudara. Oke, jadi payudara yang engkau hisap. dalam Inggrisnya aku bacain. Jangan Inggrisnya Bang, jangan Inggrisnya, bahasa Yunaninya langsung, original teksnya. Kena kau di situ. Tidak ada kata nete Nggak dan ada saya hisap kalau di ini. situ. Di TL baca tuh tete. Di TL tuh tete. Dan hisap di situ. Di Muhammad TL tuh tete. Di Saya TL. bahasa Ibraninya adanya di ini. Menyusui itu dalam bahasa Yunani adalah telazo. Tidak ada kata Telazo itu bahasa Yunani artinya anak yang menyusu. Ngerti? Aisyah yang Oke? menyusui. Telazo itu artinya menyusui bayi atau menyusu atau anak yang sedang menyusu. Siapa anak yang sedang menyusu ini? Yesus. Bahasa Yunaninya telazo. Telazo itu artinya bayi yang netek. Muhammad menghisap teteknya Aisyah. Sudah ya, terbukti ya bahwa Yesus Tuhan kalian itu menghisap tete. Nah sekarang Anda tunjukkan hadis yang Anda katakan bahwa Rasulullah Muhammad SAW itu melakukan pencabulan. Silakan. Umur 9 tahun dan Muhammad adalah pedofil. Terjawab Sudah terbukti kan Tuhanmu nete, ya kan? Nah sekarang Anda TL pikirkan 1915. Terbukti di TL 1915 katanya tete. Tailazo artinya menete. Oke? Nah, malu punya Tuhan Tailazo. Punya Tuhan menete. Isap apa dia? Tidak mungkin dia isap jari-jari. Kenapa? Karena sudah dikatakan di situ mastoi. Mastoi itu artinya payudara atau tete. Dan Yesus telazo terhadap mastoi. Dia nete kepada apa? Tete. Isap tete. Bang Kendi harus Oke, silakan. melanjutkan Ferguson dengan memberitahukan bahwa di TL 1954 Saya bacanya memang tulisannya pakai ini. tete. Iya, kasih tahu si Ferguson bahwa di situ tulisannya Di TL tete. berapa? TL 1954. Alkitab Sabda saja. Mana Alkitabnya? Coba TL ditunjukkan. Alkitab Sabda saja dia di TL 1954. Kalau bahasa Ibraninya Tete. ini. Telazo artinya menyusui atau anak yang menyusu. Yesus telazo. Yesus menyusu kepada siapa? Mastoi, payudara. Rontok kau hari ini. Rontok kau hari ini. Tuhan yang kau sembah itu telazo kepada perempuan mastoi. Isap Tailazo putih. di situ tidak diterjemahkan sebagai nete. menyusui telazo itu menyusui bayi. Udah. Sekarang lari ke hadis yang kalian katakan Rasulullah mencabuli. Silakan. Muhammad menyetubui Aisyah umur 9 tahun. Muhammad Ya, menenteki. silakan Anda tunjukkan pencabulannya di mana. Silakan. Oh ya jelas kan. Ayo. Jangan nangis. Ayo apa? Jangan nangis. Silakan. Tuh, baca dulu. Pak Abi, Abi, Itu Pak tuh Abi. engkau nete dan tete. Tete. Nah, itu tuh. Tuh. Tuhanmu nete. Apa masih ada ayat itu? Tuh, lihat TL Masih ada 1954. kehinaan di Lihat atasnya itu. TL 1954. Nggak ada lagi. Ya. Kembali ke topik, kembali ke topik, kembali ke Oke. topik, kembali ke topik. Tadi kau suruh baca. Kembali Pak Juma kembali ke topik Pak Juma. Ya, yuk. Kiamat 4 menit kiamat. Ya,
Jadi ini dari Sahih Bukhari ya, 4738. Nah, ini yang buktinya dulu yang Aisyah ya, dinikahi umur 6 tahun. Jadi Nabi Muhammad menikahinya saat ia berumur 6 tahun. Dan ia digauli saat umur 9 tahun. Nah, kemudian saya mau tunjukkan lagi menurut Halodoc ya. Menurut Halodoc, pedofilia itu definisinya apa? Di sini dikatakan pedofilia adalah suatu bentuk kelainan seksual ya, yang ketika seseorang itu menikmati ya hubungan seksual dengan anak-anak di bawah umur 14 tahun. Nah, kemudian sekarang Nah, sekarang begini. Kau tunjukkan kepada saya mana pencabulannya di mana? Pencabulannya di mana? Pencabulannya di mana? Anak di bawah 14 tahun. Nah, itu pengertian yang Anda bangun. Itu pengertian yang Anda bangun. Sedangkan pedofil itu adalah orang yang melakukan tindakan pelanggaran seksual kepada orang yang dengarkan. Potong dulu Pak Juma. Pak Juma. Jangan dipotong dulu Pak Juma. Ini. Iya, silakan. Ya, aturan Silakan. Anda tidak mampu menunjukkan ya, ada haditsnya ya, bahwa Rasulullah melakukan pencabulan ya. Anda nggak bisa, oke, sudah terbukti satu. Muhammad menyetubui Aisyah umur 9 tahun. Muhammad super pedofil. Nah, Arab Saudi sekarang menentukan batas menikahnya, atau usia menikah, yaitu di umur 17 tahun ya. Wah, aduh. Nah, jadi nabimu aja itu dipermalukan dari data Arab Saudi sekarang. Jangankan di Indonesia, sudah. di Arab sendiri Muhammad itu sudah ya. Jangan dipotong. Giliran saya kan. Di Indonesia, Zulkifli, jangankan di Indonesia, di Arab sendiri Muhammad jadi kriminal. Oke. Surah 65 ya, adalah ayat 4. Di sini itu dikatakan tidak ada batasan dalam Jangankan di Indonesia, di Arab sendiri Muhammad jadi kriminal. Luar biasa. Jadi di atas Pak Ferguson ya. diam dulu Pak Ferguson. Ini masa idah itu adalah 3 bulan. Masa idah itu 3 bulan. Jadi kalau misalkan mau menceraikan atau wanita yang tidak haid lagi ya masanya adalah 3 bulan. Kemudian kalau wanita yang belum haid itu juga 3 bulan gitu. Nah ini ada tafsirnya nih dari Kementerian Agama Saudi Arabia. Jadi dikatakan ini, para istri yang ditalak dan sudah tidak haid lagi karena mereka sudah tua, bila kalian ragu tidak tahu apa hukum mereka, maka idah mereka adalah 3 bulan. Langsung mental semua. Demikian juga Khalifah Malik dapat dari live. Mungkin Pak Juma juga kena. Halo. Sebentar bro. Nggak tahu. Si Khalifah tadi kayaknya ada kena itu dia. Enggak, Suma sih nggak kabur. Cuman mungkin dia kena ini kali. Tapi nggak ada peringatan sih. Ntar dia kalau misal tungguin aja, ntar Juma juga naik lagi kok. Ya. Ya lanjut Pak. Ya, kalau diskusinya konstruktif, apa yang dibawa oleh tadi si Ferguson itu tidak dapat didukung oleh hadis yang tadi. Hadis tadi bicaranya lurus. Masih belum bro. Saya akan tambah dulu. Dengar dulu. Jangan langsung framing, soalnya data saya nanti keluar. Dengar dulu. Bahasa yang dia punya tidak ada di dalam hadis tersebut. Nanti saya buktikan itu. Ya, kamu boleh buktikan. Saya juga punya jawaban.
Begitu loh. Tetapi Jawaban tidak apa? bisa menjadi Jawaban halu. jawaban halu apa? Jawaban halu. Ada Iya, buktinya, nanti. ada datanya. Iya. Emang kamu mau apa? Coba kamu Bahwa buka Maria dulu itu. dinikahi di usia 12 tahun. 12 tahun. Nah, Iya. ini ngarang Ya. coba mana Nah, datanya dan mana? fatwa Katolik bahwa Mananya anak 5 tahun datanya boleh mana? dinikahi. Datanya Aduh, mana? Datanya mana? Ya kan? Kamu pikir kalau ada Mana? data, ini Datanya itu bikin mana? Kamu. Coba kasih. Kamu bicara. Datanya kamu mana? beranggapan Jangan cuma mungkin modal data moncong seperti aja tadi. jadi orang. Kamu yang modal moncong. Kamu kira kamu Modal punya modal moncong. apa? Kalau saya selalu kasih data. Kalau Selalu saya. apa? Selalu ngaco. Kasih data kalau Apaan? saya. Nah ini kepanasan ketika dikasih tahu kebenaran itu kasih kepanasan. Mana datanya bahwa Aisyah itu kemudian korban pencabulan? Mana? Ya, Data ini aja, bro. data Nanti internal kita Islam tunjukkan. yang saya minta gitu loh. Oh, iya. Jangan kau mengukur, Dari ya fatwa. budaya Itu 1400 tahun silam. Dengar, budaya 1400 tahun silam dengan budaya hari ini. Jangan kau ukur seperti itu. Yang saya minta datamu yang mengatakan Rasulullah itu melakukan pencabulan kepada Siti Aisyah. Silakan. Ya, 41409 ya terkait Itu Aisyah. fatwa tahun berapa? Itu fatwa tahun berapa? Tahun ini nih 8 Agustus. Tahun berapa? 2000. Tahun 2000. Kamu ingin membandingkan dengan kondisi budaya tahun 1400 tahun silam gitu? Nggak bisa. Gitu? Ini udah ada Oh, fatwa. nggak Jadi bisa. katakan begini, bro. Itulah gunanya Anda itu berakal supaya Anda gunakan akal Anda. Sama ketika saya mengatakan hari ini ada Tuhan lahir, netek ke ibunya yang percaya bahwa yang netek itu adalah Tuhan hanya orang gila. Paham? Dibaca. Bukan Data Muhammad yang kau adalah- bawa ini apa adalah data yang ada dia sekarang? meletakkan Yang saya minta data 1400 tahun silam mana yang mengatakan Rasulullah itu melakukan pencabulan? Mana? dengan lembut. Ini yang dilakukan. Mana datanya? Mana data 1400 tahun silam yang melakukan Rasulullah pencabulan? Jangan kau menilai budaya 1400 tahun silam dengan budaya zaman sekarang. Jangan. Kenapa? Kalau kau menilai seperti itu, Tuhanmu netek di abad pertama diambil tahun ini, ada Tuhan netek di ibunya, maka kau dianggap orang gila. Paham enggak? Bang Juma, kalau Bang Juma bilang netek begitu, nanti Bang Juma kena kick lagi tadi dari TikToknya Bang. Iya, faktanya begitu Sayang, emang. Bang. Sayang, Itu tuh. Faktanya akun memang tadi, gitu. sayang akunmu bro. Ini teman kalian mengambil narasi ketapan tahun ini, sementara budaya yang ada 1400 tahun silam tidak seperti itu. Itu sudah kita kasih data itu. Kamu Data apa? Data itu tambah- mengikat tambah data ulama. apa? Data yang kamu sajikan itu tahun 2000. Data yang kau sajikan itu tahun 2000, aturan tahun 2000. Cerita yang kamu bawa di hadits itu tidak ada sama sekali mengatakan Rasulullah melakukan pencabulan sebagaimana yang kau tuduhkan, yang kau nistakan Kalau tadi. begitu kenapa batas menikah di Arab itu sekarang 17 tahun? Ini sekarang, Bung. Ini sekarang, bukan masa itu. Budaya pada masa itu berbeda. Aturan menikah itu umur 12 tahun. Aturan menikah. Kamu nggak ngerti sejarah, kamu nggak paham sejarah. 1400 tahun silam, Anda tidak bisa jadikan rujukan untuk menilai hari ini. Apa yang ada hari ini tidak bisa Anda jadikan rujukan untuk 1400 tahun silam. Sama ketika Tuhan kamu lahir hari ini, kemudian dia nenen ke ibunya. Kalau ada orang percaya ada Tuhan nenen ke ibunya hari ini, maka saya katakan itu orang gila. Paham? Ini dibahas oleh syekh-syekh nih. Kalau mau tonton aja videonya. Puturin dulu bentar. Nih. Sekarang Anda, saya minta data 1400 silam, orang-orang kemudian menghujat Rasulullah seperti yang kau tuduhkan. Ada enggak? Ada tonton aja. Enggak. Ini tontonan baru hari ini. Yang saya minta data orang-orang sesama Rasulullah yang kemudian mengatakan Rasulullah itu melakukan pencabulan. Sama juga kalau ada Tuhan. Kasihan kau Zulkifli. Sama juga kalau ada Tuhan nenen di tahun sekarang dan ada yang percaya, maka saya katakan yang percaya itu hanya orang gila.
Maka dia bersyukur Muhammad itu Kalau ada Tuhan yang nenen ke ibunya, saya katakan itu zaman jahiliyah. Bentar, Kalau Bang Suma, Muhammad Bang hidup di Suma, zaman sekarang jadi kriminal, bukan jadi nabi. kalau ada Tuhan nenen ke ibunya dan ada orang percaya hari ini, lahir hari ini, Tuhannya kemudian nenen di ibunya, yang percaya itu hanya orang gila. Arab pun Muhammad ditolak dan dianggap sebagai kriminal. Ya, Ferguson, Jadi, kamu ngomong kayak gitu bangga ya, Ferguson. Kau bersyukur Ferguson. Muhammad bisa jadi Ferguson. nabi itu karena dia hidup di Ferguson. zaman jahiliyah. Ferguson, Kalau Muhammad kamu hidup di zaman sekarang, dihujat dia sama netizen. Candy, room kamu kok kayak gini, Candy? Di penjara dia. Room kamu kok kayak gini, Candy? Kau nggak ikut-ikutan debat. Bukan, kau diam dulu. Saya bukan. ngomong Tadi sama aku udah Zulkifli. omelin kok si Ferguson. Tolong, maksudnya bahasanya pakai yang baik, yang bagus juga. Kamu yang Tapi saya bagus kenal juga. nggak kayak gitu loh, Ken. Saya Aku tahu. hanya Dari memberikan tadi udah begini, dalil Pak. dan Bang dalil. Saya Jangan minta bilang- datanya bilang masalah Rasulullah itu melakukan jangan- pencabulan dan ternyata kalian tidak mampu menunjukkan itu. Bawah 14 tahun. ini nih bro. Jadi kita tadi kita bicaranya itu santai. Mana coba bacakan dalilnya beliau melakukan pencabulan. Silakan. Super pedofil. Bahkan di Arab penetapan nikah dengan nalar dan logika yang benar itu 17 tahun. Lah Muhammad Ya itu aturan main sekarang, Bu. Makanya Muhammad itu bisa jadi nabi di zaman jahiliyah. Kalau di zaman sekarang Muhammad hidup di Indonesia atau di Arab, udah dipersekusi, udah dianggap sebagai kriminal, kawan. Ya. Ini tentang Begitu juga Tuhanmu yang nenen kepada ibunya. Kalau sekarang ini ada Tuhan lahir nenen ke ibunya, yang percaya itu hanya orang gila. Ngerti? Bilangan 31 nomor 18. Belum pernah saya mendengar satu orang apologet muslim menghinakan diri Yesus. Nggak pernah itu. Kami nggak berani, Bang. Kami nggak berani. Nggak pernah. Tetapi ajaran yang menuhankan Yesus ini yang selalu diperdebatkan. Nah kalau teman-teman kita dari seperti Ferguson itu kebalik. Dia tidak pernah merendahkan umatnya Rasulullah, tapi dia menyerang Rasulullahnya. Nggak nyambung ya. Betul. Nggak nyambung ya, nggak gentle ya, gitu loh. Artinya apa? Itu menunjukkan ketidakmampuannya untuk mengargumentasikan apa yang menjadi bantahan ataupun tuntutan dari teman-teman tentang ajaran yang menuhankan Yesus itu tadi. Padahal sejauh ini tidak, bahkan di Alkitab itu Yesus itu kemuliaannya tidak dikurangi, ya. Nabi Isa itu tidak ada, bahkan diakui. Bahkan jelas itu dikatakan akan datang nanti di akhir zaman. Tidak ada mengakui. Gitu loh. Yang tidak diakui oleh Al-Quran itu adalah pengajaran-pengajaran. Begitu pengajaran tentang Yesusnya. Tapi apa yang diajarkan Yesus itu tadi, itu bahkan sama seperti itu juga. Sama. Gitu loh. Seperti itu juga. Tidak ada berkurang, tidak ada yang dikurangi. Gitu loh. Nah ini yang saya lihat Bang Farhan. Betul sekali. Kekeliruan teman-teman kita ini sehingga tidak terbentuk satu diskusi yang sehat, apalagi orang-orang kayak Ferguson gitu. Sebenarnya kalau saya menghadapi mereka ini udah basi ya, pedofil apa segala macam begitu. Ya kalau memang itu beneran ya nggak mungkin sampai sekarang semakin bertambah ya pengikut Rasulullah itu tadi. Dan relevan yang saya tahu Bang Farhan, yang saya pelajarin, hukum Islam itu relevan dalam kehidupan umatnya. Betul sekali. Tidak ada yang tidak relevan. Kita jangan bicara tidak boleh cerai, tapi faktanya, kenyataannya bercerai. Faktanya perceraian banyak. Ya, itu sering saya bawa itu topik itu. Artinya berarti apa? Berarti ajaran itu tidak relevan dong. Berarti semau-maunya yang mengajarkan doang. Ya kalau yang mengajarkan maunya nggak usah bercerai, tapi kehidupan umatnya gimana? Gitu loh. Nggak usah berbicara tentang ajaran kasih, ajaran ini. Udah deh, kita lihat aplikasinya di dalam kehidupan umat Aplikasi itu. dan implementasi di lapangan. Implementasinya bener nggak? Gitu loh. Banyak ini yang selalu tidak paham tentang itu. Artinya apa? Saya melihat dan saya mempelajari hukum Islam itu relevan. Sampai detik ini relevan. Tidak ada satupun hukum Islam itu yang tidak relevan atau tidak bisa digunakan lagi atau tidak perlu. Enggak, justru kalau lepas dari hukum itu, maka umat Islam akan bermasalah dalam kehidupannya. Akan bermasalah.
Karena setiap sendi-sendi Betul kehidupan sekali. itu ada di atur semuanya. Nah, siapa yang memperkenalkan, siapa yang menurunkan, yang membawa hukum Islam itu turun ke kehidupan umatnya? Ya Rasulullah. Dari siapa? Dari Allah itu tadi. Allah Subhanahu wa taala. Gitu loh. Mungkin itu dulu dari saya, Oke, Bang Bang Bob. Farhan. Luar biasa Bang Bob. Saya suka karena terstruktur. Artinya sebuah ajaran itu yang dilihat adalah bagaimana buahnya, bagaimana implementasinya. Contoh ketika di dalam Islam diperbolehkan bercerai. Ini adalah sebenarnya adalah perlindungan terhadap umat itu sendiri, perlindungan terhadap si perempuan. Bagaimana kalau lelaki selingkuh, lelaki main gaplok, lelaki nggak ngasih uang, dan dia dilarang untuk cerai? Betapa menderitanya orang ini. Fakta saat ini terjadi, bisa dicek di catatan agama di KUA, bagaimana di catatan agama ya, di kantor-kantor pengurusan kantor agama itu perceraian pihak Kristen itu banyak sekali. Maka harusnya mereka ini loh, implementasi dari sebuah agama. Agama itu adalah sebagai sebuah tatanan sosial politik, sosial. Makanya agama ini, ketika di agama masuk dalam ranah bagaimana kita bersosial politik, maka agama yang benar akan membuat sebuah peradaban yang maju. Islam ketika di awal abad ke-8 zaman Bani Abbasiyah, awal di tahun 786 ketika Khalifah Harun ar-Rasyid, bagaimana luar biasanya. Bagaimana mendirikan sebuah perpustakaan pertama yang menjadi mercusuar keilmuan, yaitu Bait al-Hikam. Bagaimana tumbuh Al-Khwarizmi, bagaimana Ibnu Rus, bagaimana Al-Kindi, bagaimana Ibnu Khaldun, semua bagaimana kehidupan bernegara, beragama, sosial masyarakat itu benar-benar rapi karena menjalankan syariat-syariat agama ini. Tetapi ketika kita menarasikan sebuah agama yang tidak bisa diimplementasikan oleh umatnya, maka di sana akan terjadi zaman kegelapan. Bagaimana Eropa Dark Age, bagaimana terjadi sebuah peristiwa yang luar biasa. Dan saya salut dengan Bang Bob, luar biasa. Bang Bob inilah yang saya inginkan sebenarnya, dialog dengan saudara-saudara saya kekristenan. Ayo, kita nggak perlu bernarasi tentang siapa yang salah. Bagaimana menjadi sebuah solusi, agama menjadi sebuah solusi dalam implementasi kehidupan masyarakat, sehingga di sana akan terjadi persamaan sudut pandang. Kita berbeda secara akidah, it's okay, nggak masalah. Tetapi akidah di situ tidak membuat kita terpecah belah. Tetapi bagaimana kita saling bekerja sama untuk untuk kehidupan bermasyarakat, kehidupan bermoralitas. Bagaimana di tengah masyarakat kita bisa menciptakan sebuah kehidupan yang harmonis. Itu udah nggak masanya. Dialog itu menyerang tokoh-tokoh agama itu udah nggak masanya. Bawalah literasi, pertahankan argumen.